Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari terkandung hikmat yang akan menjadi seperti tongkat pengukur bagi kita. Segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup ini akan diukur, akan dinilai. Sudah sesuaikah hidup kita dengan firman Tuhan, atau sudah selaraskah hidup kita dengan kehendak Tuhan? Firman Tuhan punya cara tersendiri untuk mengoreksi, untuk memperbaiki hidup kita, menegur kita, serta membongkar kedagingan kita. Karena firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Semakin kita banyak baca, semakin kita banyak dengar dan renungkan firman Tuhan, kita akan semakin memiliki kepekaan, sensitif, dan semakin mampu membedakan manakah yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Firman Tuhan akan membantu kita untuk dapat membedakan apakah motivasi kita itu benar atau sudah menyimpang jauh. Saudara, Alkitab jelas menyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala hal yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, jadi firman Allah akan menunjukkan tindakan kita yang salah dan mengajarkan kepada kita bagaimana bertindak dan hidup benar bagi Tuhan dan juga kepada sesama kita. Saudaraku, ketika seseorang membuat komitmen untuk hidup oleh firman, maka ia pasti akan berbeda dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hidup berbeda dari dunia itulah yang memang dikehendaki Tuhan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Karena itulah Tuhan memerintahkan kita untuk tetap tinggal di dalam firman-Nya, dan itu adalah tanda bahwa kita murid-murid-Nya. Yohanes 8 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudaraku, semakin kita tinggal tetap dalam firman Allah, maka semakin kita mengetahui
kebenaran Tuhan, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan bukanlah seperti sebuah cerita fiksi, cerita dongeng yang bila habis dibaca 1-2 kali kita letakkan atau simpan bukunya begitu saja. Firman Tuhan itu hidup, saudara. Firman Tuhan itu berkuasa ubah hidup saudara dan saya. Kita harus membuat keputusan untuk hidup dalam firman di segala aspek kehidupan kita. Artinya, kita rela untuk taat dan hidup menyesuaikan dengan firman Tuhan. Janji firman Tuhan pasti juga akan tergenapi di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, Roh Allah yang kudus, yang memberi pengertian kepada kami hari ini. Firman Allah penting bagi kehidupan kami. Tanpa firman Allah, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, firman-Mu adalah pedoman hidup kami. Firman-Mu adalah standar hidup kami. Ketika kami semakin dekat dengan firman Allah, maka kami diberi kepekaan, kami diberi sensitif untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang benar dan mana yang perlu kami lakukan. Hari ini kami perlu membuat komitmen untuk hidup oleh firman. Kami tahu, kami menyadari, pasti kami tidak sama dengan kehidupan orang dunia, tapi justru itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami yang mengaku percaya dan pengikut Kristus Yesus. Tuhan hanya meminta kami untuk tetap tinggal dalam firman Tuhan, maka kami pasti berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami tahu janji firman Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kami. Apa yang kami doakan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti digenapi, karena itulah janji Tuhan. Tetapi Tuhan, hari ini kami berdoa, Tuhan, teguhkan, Tuhan, kuatkan hati kami, supaya hidup kami bukan menyimpang dari firman Allah, tetapi searah, selaras, sesuai dengan kebenaran firman Allah yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa di surga, karena firman-Mu kami hidup dalam kasih karunia Allah. Karena firman-Mu mengubah hidup kami, mengubah seluruh aspek kehidupan kami, sampai kami dapat hidup berkenan kepada Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa di Glory and Never Give Up. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Ku bawa hati
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.